Halo semua, selamat datang kembali dalam podcast saya bersama saya Yunita. Dalam podcast kali ini saya akan berbicara mengenai pelayanan publik. Nah, yang juga merupakan salah satu tugas dan fungsi ASN, yaitu bagaimana melaksanakan pelayanan publik yang profesional. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah mengapa pemerintah harus memberi pelayanan publik kepada seluruh warganya? Hal ini dapat dijawab melalui amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan didirikannya negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga mewajibkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar semua warga negaranya melalui apa? Melalui sistem pemerintahan yang dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, yang biayanya ini berasal dari anggaran pusat maupun daerah. Lalu melalui pelayanan publik ini tentunya kita semua dapat menikmati barang jasa publik. Contohnya jalan raya, penerangan jalan, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, jasa lalu lintas, dan pelayanan administrasi publik lainnya. Nah, barang jasa publik ini sifatnya memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Wah, apa nih maksudnya? Nah, rivalitas yang rendah maksudnya adalah barang jasa tertentu yang telah dikonsumsi oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu lain tanpa mengurangi manfaat. Sedangkan ekskludabilitas yang rendah maknanya adalah produsen sebagai pemilik barang jasa sulit untuk mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang jasanya, sebab biaya untuk mencegah orang-orang tadi untuk tidak dapat menikmati barang jasanya yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Dengan adanya pemerintah dan regulasinya dapat melindungi warga suatu negara dari praktek monopoli pasar yang bisa merugikan. Kenapa merugikan? Karena produsen yang memonopoli atau mendominasi pasar akan leluasa untuk menaikkan harga jual barang jasanya, karena pelanggan tidak akan berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi ini pelanggan atau masyarakat menjadi tidak mampu untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar karena harga yang tidak rasional tadi. Poin selanjutnya yaitu bagaimana cara mengkonsumsi barang jasa. Nah, dibedakan menjadi dua cara ya kawan, yaitu joint consumption yang berarti barang jasa dapat dinikmati secara bersama-sama, biasanya merupakan barang atau jasa publik, dan private consumption yang berarti barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh individu-individu tertentu, biasanya adalah barang private. Nah, di masa lalu para ilmuwan mendefinisikan pelayanan publik ini sebagai semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, paradigma ini sering disebut sebagai paradigma kuno atau Old Public Administration yang menganggap pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu perkembangan paradigma selanjutnya yaitu pelayanan publik memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik atau terjadi di masa New Public Management atau NPM. Pada masa ini penyedia jasa layanan dari peran swasta tadi ternyata berorientasi pada keuntungan atau profit, sehingga untuk menikmati barang jasa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Setelah kenyataan ini terungkap ke publik, maka banyak yang menggugat keberadaan, peran, dan tujuan pemerintah, sehingga muncullah paradigma baru pelayanan yang disebut New Public Service atau NPS. Ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya penyediaan layanan dasar bagi masyarakat sehingga tidak dimonopoli oleh sektor swasta melalui regulasi dan peraturan perundang-undangan. Dan sekarang saya akan berbicara perbedaan pelayanan publik dan pelayanan private yang dijabarkan melalui ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, jika dilihat dari sifat barang dan jasa, tentunya jika pelayanan publik menghasilkan barang publik, ya, pelayanan private menghasilkan barang private.
Kemudian akses warga negara. Di pelayanan publik tentunya merupakan tanggung jawab negara, sementara pelayanan private merupakan tanggung jawab individu. Nah, dasar penyelenggaraan pelayanan publik ini dapat dilaksanakan melalui konstitusi dan kebijakan publik serta peraturan perundang-undangan, sementara pelayanan private penyelenggaraannya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan pengguna dan penyelenggara kebijakan. Lalu lembaga penyelenggara dari pelayanan publik adalah instansi pemerintah, sementara pelayanan private adalah korporasi, BUMN, BUMD, dan lembaga nirlaba. Dan sumber pembiayaannya dari pelayanan publik ini bisa bersumber dari anggaran pemerintah, subsidi, sementara pelayanan private berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan hasil penjualan. Sebagai seorang ASN, tentu kita dituntut untuk dapat berkontribusi dalam memperbaiki layanan publik melalui penerapan budaya pelayanan yang baik, profesional, dan berkualitas, serta menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, sehingga memberikan kepuasan layanan bagi pengguna masyarakat yang dapat berimplikasi pada peningkatan kredibilitas dan kemajuan suatu organisasi. Selanjutnya, sebagai pelayan publik, ada baiknya kita mengetahui apa itu etiket dan etika. Kira-kira di mana letak perbedaannya? Yuk kita simak sama-sama. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan, sementara etika menyangkut norma perbuatan dan pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Jadi etiket adalah cara melakukan sesuatu, sementara etika adalah norma apakah boleh dilakukan atau tidak. Lalu etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sementara etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sementara etika bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Dan terakhir, etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja, sementara etika menyangkut manusia dari segi dalam. Orang yang bersifat etis atau memiliki etika adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Lalu untuk melaksanakan etiket, ada dasar-dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah politeness, di mana kita bersikap sopan yang kita perlihatkan kepada pihak lain dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa. Yang ketiga adalah atentif, yaitu sikap penuh perhatian diperlihatkan kepada pihak lain yang diberikan secara baik dan wajar. Selanjutnya kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya adalah tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima di mana saja kita berada. Selanjutnya adalah informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain dan bukan sikap yang formal atau resmi, melainkan sikap akrab dan bersahabat. Dan terakhir adalah self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi dengan tidak menyinggung perasaan atau mengganggu pikiran orang lain. Nah, jika etiket diterapkan secara baik dan benar, maka akan dapat memberikan manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah komunikatif, memudahkan kita berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, memudahkan kita untuk mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain. Yang ketiga adalah respectable, menjadikan kita dapat lebih dahulu menghargai orang lain sebelum dihargai. Dan terakhir adalah self-confidence, memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Nah, demikianlah tadi pembahasan terakhir mengenai pelayanan publik. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yunita pamit, terima kasih, dan sampai jumpa.